Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kali ini channel Top Dunia TV akan menceritakan riwayat Nabi Adam alaihissalam. Bagi Anda yang baru bertemu dengan channel Top Dunia TV, mohon pencet tombol subscribe dan diberikan like dan juga pencet tombol notifikasinya agar Anda juga mendapatkan informasi-informasi seputar dunia Islam lainnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, setelah Allah menciptakan alam jagat raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau dan dipenuhi hutan, lautan yang membentang, danau-danau, sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat sesuai Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di atas bumi." Mereka menjawab, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Riwayat Nabi Adam alaihissalam ini juga kami kutip dari Ustadz Abu Humairah. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan Adam alaihissalam dari cidukan tanah, diciptakan dari beragam macam warna tanah. Ada tanah yang berwarna putih, ada tanah yang berwarna merah, ada tanah yang berwarna hitam. Dalam riwayat ada tanah yang berwarna kuning, dan ada yang bercampur di antara warna-warna ini. Dari sinilah kata para ulama perbedaan warna-warna dari keturunan Adam alaihissalam, karena memang bahan baku Nabi Adam alaihissalam dari berbagai macam warna. Jadi kalau yang kulit hitam dari tanah hitam, kalau kulit putih dari tanah putih, kalau kulitnya kuning dari tanah kuning. Artinya Allah SWT menciptakan dari berbagai macam warna tanah, dan itulah menjadi keturunan Bani Adam alaihissalam. Kemudian dari tanah yang diambil untuk menciptakan Adam alaihissalam itu ada jelek tanahnya, ada tanah yang baik, ada yang mudah diambil, ada yang susah, dan ada bercampur semuanya. Dari sini pula kemudian keturunan Adam alaihissalam ada yang jahat, ada yang baik, ada yang keras kepala, ada yang mudah, ada yang lembut. Diceritakan pula proses pengambilan tanah untuk menciptakan Adam alaihissalam ini, Allah utus malaikat Jibril yang pertama untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Tapi bumi menolaknya dan berlindung kepada Allah SWT dari Jibril agar dia jangan sampai mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril pun tidak bisa dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah SWT mengutus Mikail. Sama, bumi pun berlindung kepada Allah dari Mikail dan tidak diizinkan untuk mengambil tanahnya. Kemudian malaikat Israfil diutus pula untuk mengambil tanah. Namun malaikat Israfil pun tidak bisa mengambil tanah itu. Akhirnya Allah SWT mengutus malaikat maut Israel. Ketika kemudian bumi berlindung kepada Allah SWT, maka malaikat maut pun mengatakan, "Sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, maka aku pun berlindung kepada Allah. Aku tidak akan kembali kepada Allah sampai kuambil tanahmu." Akhirnya berhasillah malaikat maut mengambil berbagai macam tanah yang disebutkan tadi, kemudian diangkat ke langit. Dari tanah ini kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dengan kedua tangannya, dan ini adalah hikmah kenapa Allah menciptakan Adam dengan tangannya, supaya iblis tidak bisa sombong di hadapan Adam alaihissalam, karena iblis tidak diciptakan dengan tangan Allah. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, Allah membentuk Adam alaihissalam dengan sebaik-baik bentuk yang tidak sama dengan makhluk-makhluk lainnya. Dibentuknya sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan Adam yang belum ada rohnya itu. Ada yang mengatakan selama 40 tahun. Dibiarkan artinya sampai betul-betul mengering. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam yang masih berbentuk tanah yang mengeras itu dan belum ada rohnya, maka iblis mendekatinya dan melihat ada rongga dari tanah yang berbentuk Adam itu.
Lalu iblis memasukinya dari mulut dan keluar dari dubur. Kemudian dia berkata di hadapan malaikat, "Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, kuhancurkan dia." Lalu sampailah kepada waktu yang telah Allah tentukan, ketika Allah meniupkan roh kepada Adam alaihissalam. Baru saja roh itu sampai di tenggorokan, maka Nabi Adam alaihissalam pun tiba-tiba bersin. Maka malaikat memerintahkan Adam alaihissalam untuk mengucap Alhamdulillah. Lalu Adam alaihissalam pun mengucapkan Alhamdulillah. Maka Allah pun berfirman, "Yarhamukallah, rahmat Allah atasmu." Kemudian roh masuk ke dalam jasad Adam alaihissalam dan mata pun sudah mulai melihat. Maka ketika Adam alaihissalam sempurna menjadi manusia, ada roh, ada jasad, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Malaikat pun tunduk dan patuh kepada Allah dan sujud menghormat pada Adam alaihissalam. Seluruh malaikat sujud kepada Adam alaihissalam kecuali iblis. Lalu Allah berfirman yang artinya, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu termasuk orang-orang yang tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Inilah maksiat pertama yang ada di langit yang dilakukan oleh iblis, menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat iblis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya." Quran Surat As-Sad ayat 75-85. Setelah iblis diusir, maka Adam alaihissalam pun berjalan di surga sendirian. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam tidak nyaman hidup sendirian. Ia merasa kesepian. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun tertidur. Setelah ia terbangun, lalu beliau melihat ada seorang wanita. Dialah Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam untuk dijadikan pasangannya. Lalu Allah berfirman yang artinya, "Hai Adam, tinggallah engkau bersama istri engkau dalam surga dan makanlah buah-buahannya dengan senang menurut kehendakmu, dan janganlah engkau dekati pohon kayu ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Dalam riwayat Israiliyat bahwa iblis yang Allah usir dari surga ini kembali bisa masuk ke dalam surga melalui memasuki tubuh ular. Apakah Allah tidak mengetahui? Allah tahu. Tapi kenapa Allah biarkan iblis masuk ke dalam surga? Sekali lagi karena ada hikmah di sini yang Allah SWT kehendaki. Kemudian iblis itu menjelma sebagai manusia dan datang kepada Nabi Adam alaihissalam seolah-olah penasihat dan berkata, "Tiadalah Tuhanmu melarang menghampiri pohon itu, melainkan supaya jangan kamu menjadi malaikat atau tetap kekal dalam surga." Ia bersumpah terhadap keduanya, "Sesungguhnya aku memberi nasihat kepadamu." Quran Surat Al-A'raf ayat 20 dan 21. Lalu ia menjatuhkan keduanya dengan segala tipu daya. Setelah keduanya merasai buah pohon itu, terbukalah bagi keduanya kemaluannya, sehingga keduanya menutupi dengan daun-daun pohon surga. Lalu Allah menyeru keduanya, "Apa tidakkah kularang kamu menghampiri pohon itu dan kukatakan kepadamu bahwa setan itu musuh yang nyata bagimu?"
Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika tidak Engkau ampuni kesalahan kami dan tidak Engkau mengasihi kami, tentulah kami orang yang merugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu, setengah kamu dengan yang lain bermusuh-musuhan, untuk kamu di bumi tempat tinggal dan kesenangan hingga seketika sampai ajalmu." Allah berfirman, "Di bumi itulah kamu hidup, di sanalah kamu mati, dan daripadanya kamu akan dikeluarkan nanti, berbangkit." Quran Surat Al-A'raf ayat 22-25. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, inilah kisah Nabi Adam alaihissalam bagian pertama. Insya Allah lain kali akan kita sambung pada bagian kedua. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Jangan lupa diberi subscribe, like, dan di-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.